Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur untuk setiap undangan yang Tuhan berikan buat kami sehingga kami bisa beribadah bersama. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami duduk diam, fokus terhadap firman-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu, kami bisa bertambah iman kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu siang hari ini agar sungguh kami membawa berkat di balik firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Markus. Sekarang sudah masuk di Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai 43. Ini panjang sekali dan ini cerita. Kalau saya cuman penggal-penggal ayatnya, saudara nggak nyambung nih ceritanya tentang apa. Karena itu begitu panjangnya bagian firman Tuhan ini, saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing ya. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43. Saya minta kesediaan untuk guru Injil Jufika untuk membaca Markus 5 ayat 21 sampai 43. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita dengarkan. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sementara ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu. Dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi pada atas dirinya. Jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talita kum,
yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Terima kasih Chantal Jessica. Hari ini tema kita sangat menarik sekali, saudara. Yaitu tentang penantian dan iman. Saudara, kita semua pasti pernah berada dalam satu keadaan yang namanya sebuah penantian. Betul? Dan hidup kita selalu berada dalam penantian demi penantian. Karena kita masih hidup, kecuali kita sudah Tuhan panggil, tidak ada penantian lagi. Nah saudara, penantian itu bisa dalam waktu yang cepat kita dapatkan, tapi penantian itu juga bisa dalam waktu yang begitu lama. Ya. Sehingga mau cepat atau lamanya sebuah penantian itu menjadi sebuah kenyataan, itu semua sebenarnya tergantung daripada iman yang ada dalam diri kita. Saudara, penantian terhadap sesuatu tanpa sebuah iman itu nol. Sekalipun kenyataan mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, loh apa yang aku nantikan aku udah dapet kok. Tanpa iman, ngeri kan kalau kayak begini. Tapi untuk kita yang di dalam Kristus, sebagai murid Kristus, kita tahu bahwa setiap perjalanan penantian dari hidup kita, itu tidak lepas dari yang namanya iman kepada Kristus. Contohnya, kalau sekarang saudara duduk di sebelah pasangan atau mungkin saudara kita, teman kita, ya, khususnya untuk yang berpasangan, mungkin saudara bisa kembali mengingat ataupun diingatkan dengan tema ini, penantian dan iman. Dan melihat sebelah kita, oh kamu suamiku, ini penantianku dari dulu, nah gitu ya. Yang punya anak, mungkin bisa bilang, begitu melihat anaknya, kamu anakku, 1 tahun menikah, belum Tuhan kasih. Penantian yang begitu panjang. Ada yang sampai 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun, dan berpuluh tahun baru dapat anak. Dan sekarang ini baru bisa bilang, ini hasil penantianku dengan iman kepada Kristus. Saudara yang punya bisnis, bisa maju sekarang, bisa baik sekarang, berkembang luar biasa. Bukankah itu karena saudara memiliki sebuah penantian kepada Tuhan, supaya Tuhan berkati. Ada banyak hal penantian yang membutuhkan iman dari kita. Dan saudara, hari ini di dalam pembacaan Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, kalau kita lihat bersama, ternyata ada 2 orang yang hidupnya di dalam penantian. Yang pertama kita tidak ketahui penantiannya lama apa enggak, tapi yang kedua kita tahu penantiannya cukup lama sekali ya. Karena itu saudara, Yairus dan perempuan yang tidak dituliskan namanya, perempuan yang mengalami pendarahan ya. Kita kenal 2 orang di cerita ini. Pertama Yairus. Kedua orang ini memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup untuk memberikan jalan keluar di dalam penantian mereka. Mereka menantikan apa? Ya, mereka sedang menantikan kesembuhan. Untuk Yairus, dia menantikan kesembuhan anak perempuannya yang berumur 12 tahun yang hampir mati. Kalau di Matius lebih saklek lagi, sudah mati. Ya. Tapi di Markus dikatakan hampir mati. Ini penantian dari seorang Yairus.
Penantian dari seorang ayah buat anaknya yang sedang sakit. Kemudian penantian yang kedua dari perempuan ini adalah dia menantikan kesembuhan. Karena dia sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, penantian 12 tahun. Jadi yang satu anaknya 12 tahun sakit, hampir mati. Yang satu dia sakit pendarahan 12 tahun. Ini cukup lama saudara ya. Kalau penantian itu dijawab seketika tentu kita senang. Tapi kalau penantian itu memakan waktu yang cukup lama, bukan hanya bikin kita stop untuk berharap, bukan hanya kita stop untuk beriman kalau kita akan mendapatkan apa yang kita nantikan, tapi kita juga udah malah ekstrimnya bisa melupakan apa yang kita nantikan. Udahlah, biarin aja lah, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Saudara, orang yang di dalam Kristus, dia harus tekun untuk sebuah penantian dalam hidupnya. Kalau dia tidak tekun di dalam iman, jangan berharap penantian itu akan diberikan oleh Tuhan. Memang penantian di luar Tuhan bisa saudara dapatkan, tapi itu sifatnya sementara. Dan saudara, hari ini kita mau belajar dari penantian kedua orang ini. Next. Dan penantian mereka bukan penantian yang diam-diam saja. Ya tunggu aja lah, nanti akan datang kok apa yang ku nantikan. Yang laki berdoa untuk mendapatkan perempuan, ya teman hidupnya. Yang tidak punya kerjaan bisa berdoa menantikan pekerjaan yang terbaik. Dan ada banyak hal kita bisa menantikan sesuatu. Saudara, kedua orang ini Alkitab mengatakan dengan cerita yang kita sudah dengar bahwa mereka itu punya iman. Iman kepada Yesus. Bukan iman kepada kekuatan mereka, bukan iman kepada harta mereka, bukan iman kepada pikiran mereka yang pintar, tapi mereka punya iman kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan Yairus percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Dan perempuan yang pendarahan itu percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Even itu sudah 12 tahun. Saudara, mari kita melihat model iman yang kayak gimana sih? Ya, sampai mereka itu bisa tetap teguh, tetap kokoh di dalam iman mereka. Penantian yang lama tidak membuat mereka menyerah. Saudara, kita akan belajar bagaimana Yairus dan perempuan yang dalam pendarahan itu, mereka mempunyai iman yang hidup. Ya. Iman yang hidup itu adalah iman yang aktif, iman yang bekerja, bukan iman yang diem, ya. Sekalipun tahu Yesus akan menolong, tapi iman yang betul-betul bisa bertindak dengan apa yang menjadi kekuatan mereka, kata-kata pengharapan yang bisa membuat mereka fight untuk penantian itu. Saudara, kita akan lihat next bagaimana Yairus dan perempuan yang pendarahan itu memiliki iman yang hidup, iman yang bergerak, iman yang aktif sekali. Kita akan lihat satu persatu dari Yairus dulu ya. Saudara tahu bahwa Yairus ini bergumul hebat untuk anak perempuan satu-satunya berumur 12 tahun yang hampir mati. Memang tidak dijelaskan ya, sakit apa sih ini anak dan berapa lama sih anak ini sakit. Tapi Injil Markus menuliskan bahwa anak perempuan Yairus ini hampir mati. Saudara, kalau ini diperhadapkan dalam hidup kita, taruhlah saudara punya anak, kemudian anak saudara diambang kematian. Sebagai orang tua, itu udah pasti akan secara spontanitas memperjuangkan bagaimana caranya supaya anakku ini bisa sembuh.
Saya bisa bayangkan, Yairus tidak kurang-kurangnya, dia mencari pertolongan, dia mencari bagaimana caranya supaya anaknya bisa sembuh. Tapi saudara, Alkitab cuma menuliskan, menjelaskan bahwa Yairus di ayat 22 ya, Yairus langsung datang kepada Yesus. Berarti apa? Yairus punya iman kepada Yesus. Yairus percaya bahwa gue datang ke Yesus ini, Yesus pasti akan buat sesuatu. Dia nggak mikir berapa lama Yesus akan berbuat sesuatu bagi dia untuk penyembuhan anaknya. Yang penting dia berpikir, gue datang kepada Yesus, menyembah dia, sujud di depan kaki Yesus, dan memohon dengan sangat. Ayat 23. Anak perempuanku hampir mati, dia ngobrol sama Yesus. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup. Jadi dia gak panjang lebar ngomong sama Yesus, to the point langsung ya. Tapi dengan sikap menghormati Yesus, sujud di depan kaki Yesus, dan juga dia memohon supaya Yesus menghampiri anaknya. Itu berarti Yesus mesti ke rumahnya dan Yesus bisa meletakkan tangan ke atas anak itu, dan dia beriman bahwa anaknya pasti selamat dan pasti akan tetap hidup. Saudara, perjuangan yang begitu berat di mana dia menantikan kesembuhan buat anaknya. Tapi dia bisa memperkatakan iman dia melalui mulutnya dengan mengatakan bahwa kalau tangan Tuhan diletakkan ke atas anakku, pasti anakku akan tetap hidup. Pasti anakku akan selamat. Iman diperkatakan. Tidak hanya tahu bahwa Yesus penyembuh, tapi imannya itu memperkatakan bahwa Yesus itu akan menyembuhkan. Saudara, selama ini bagaimana dengan iman kita? Taruhlah kita sudah punya iman. Tapi apakah kita pernah memperkatakan iman itu kepada Yesus ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan? Dengan penantian itu. Kita katakan, seperti yang Yairus ajarkan kepada kita di hari ini. Letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan hidup. Kan yakin banget, percaya banget gitu loh. Apakah selama ini kita cuma berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tambah lagi saudara, tambah. Jangan hanya doa ya, tapi tambahkan dengan kata-kata di mana saudara mengagungkan Tuhan bahwa iman itu akan keluar dari kata-kata saudara untuk siapa Tuhan yang disembah itu akan memberikan apa yang menjadi penantian kita. Ini penting, saudara. Harus bisa kita lakukan ini. Kemudian secara spontan Yairus datang kepada Tuhan. Dan semua orang tua pasti akan melakukan yang terbaik ketika anaknya divonis hampir mati. Gak ada orang tua yang biarin deh anak gue mati. Gak ada saudara. Kecuali orang tua yang orang tua itu mengasihi anaknya itu dari hati, darah dan dagingnya. Dan dia berjuang untuk melakukan apa saja. Tapi disertai dengan iman kepada Yesus. Nah saudara, kalau kita perhatikan Yairus, saya katakan Yairus memiliki iman yang terang-terangan dengan Tuhan. Dia tampil dan iman dia katakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Dan dia betul-betul to the point datang kepada Yesus. Itu dari Yairus. Dan saudara, Yairus yakin dan percaya
sebagai orang yang terpandang, kita tahu latar belakang Yairus ini siapa. Yairus ini dikatakan di bagian ayat 22 bahwa dia seorang kepala rumah ibadat. Saudara, seorang pejabat mau berada di dalam satu gerombolan bersama-sama dengan masyarakat lainnya untuk mengikut Yesus. Dia bisa melakukan itu demi kesembuhan anaknya. Dia meletakkan status reputasinya sebagai seorang pejabat yang dikenal pada waktu itu. Dia tinggalin itu semua, dia letakkan itu semua. Yang penting aku mesti datang kepada Yesus demi kesembuhan anakku. Nggak ada gengsi. Demi kesembuhan anaknya. Ini Yairus. Betapa imannya hidup. Imannya bergerak dengan mulutnya. Dengan tindakannya selaras. Karena imannya hidup di dalam Yesus Kristus. Kemudian saudara, Yairus yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anak perempuannya yang hampir mati. Sujudlah ia di depan kaki Yesus, memohon pertolongan Tuhan. Saudara, ini menjadi pembelajaran penting buat kita. Iman itu jangan ditaruh saja. Iman itu jangan diletakkan di hati saja. Iman itu jangan hanya di pikiran saja. Oh, Yesusku ajaib, Yesusku. Betul. Tapi kalau dalam sebuah penantian, saudara tidak bisa memakai iman itu kepada Yesus Kristus dengan perkataan yang positif. Bahwa anakku akan sembuh, penantianku akan diberikan oleh Tuhan. Mustahil saudara akan dapat. Dan kita lihat bagaimana perempuan yang dalam pendarahan, dia juga memiliki iman yang hidup, ya, iman yang aktif. Dan itu juga keluar dari tindakan dia, keluar dari mulut dia perkataannya. Dan dia kenal Yesus Kristus itu. Saudara, di saat itu juga, itu kisah Yairus sengaja Markus potong ya. Kita belum tahu kan, ini anaknya sembuh apa enggak, kita tinggalin dulu. Karena kalau sesuai dengan urutan bagian firman Tuhan, ada interupsi dari Yesus untuk mengerjakan sesuatu bagi perempuan ini. Saudara, perempuan yang sakit pendarahan di ayat 25 sampai 34, memang di situ ada perempuan yang sedang menderita 12 tahun, lamanya ayat 25, dan dikatakan di ayat 26, dia itu sudah banyak ke tabib-tabib, ke orang-orang yang bisa menyembuhkan, tapi tidak berhasil. Bahkan dikatakan uangnya sampai habis. Dengan segala uang yang dia miliki, dia pergi berobat ke sana sini, tapi enggak kunjung juga sembuh. Dan saudara, dalam kondisi yang sehat saja untuk tradisi Yahudi, ya, bagi perempuan, dia adalah sangat-sangat tidak dihargai. Perempuan bagi mereka itu adalah orang kesekian, ya. Mereka lebih senang kepada anak laki-laki. Nah, perempuan yang sehat aja tidak dihargai, apalagi perempuan yang sedang sakit. Dan maaf saudara, sakitnya ini bukan sakit kanker, sakit-sakit yang parah, enggak. Tapi ini adalah sakit pendarahan. Bagi orang Yahudi, ketika ada pendarahan terjadi bagi seseorang perempuan dan itu terus menerus tidak berhenti, maka perempuan itu najis. Najis. Sehingga perempuan itu tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul dengan siapapun, bahkan tidak boleh ke bait Allah karena dia sedang mengeluarkan lelehan darah. Dan setiap orang yang melihat dia harus mengatakan najis. Bahkan setiap orang yang menyentuh atau dia menyentuh, itu maka orang itu akan najis. Itu ada di kitab Imamat, saudara. Ya. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana perempuan ini maju kena, mundur kena. Dia sangat terisolasi.
Dia tidak boleh ada di lingkungan manapun dan dia nggak punya komunitas apapun juga karena sakit pendarahannya. Saudara, saya yakin kalau bicara soal pendarahan untuk perempuan, pasti perempuan lebih paham daripada laki-laki. Perempuan paling enggak 5-7 hari atau lebih dari itu pendarahan, itu dimaklumi. Tapi perempuan ini bukan 1-2 tahun, 12 tahun dalam pendarahan dan ini betul-betul membuat dia menderita. Tapi saudara, ada berita baik untuk perempuan yang dalam pendarahan ini. Perempuan itu sekalipun dia terisolasi, tapi dia dikatakan apa? Dia pernah, bahkan dia sudah mendengar tentang Yesus. Kan dia terisolasi, kok dia bisa dengar kata orang tentang Yesus? Berarti apa? Dia punya telinga yang mendengar dan dia tangkap secara tajam apa yang didengar tentang Yesus itu. Dan saudara, singkatnya, akhirnya perempuan ini dengan iman yang dia miliki, dia berkata bahwa aku akan menyentuh jubah Yesus. Saudara, dia mengikuti rombongan itu dari belakang. Karena tahu status dia sebagai orang yang terisolasi. Saya bisa bayangkan bagaimana dia mau berjumpa dengan Yesus demi penantian dia terjadi. Dia mesti menutupi dengan kain yang begitu banyak berlembar-lembar supaya apa? Lelehan darahnya itu tidak kemana-mana. Dan dia menutup mukanya semua supaya tidak ketahuan dengan masyarakat sehingga akhirnya dia nanti akan dihakimi bahwa dia adalah najis. Dan saudara, dia penuh perjuangan bagaimana caranya supaya dia bisa sampai kepada Yesus sekalipun dia di jalan di belakang Yesus. Saking takutnya dengan masyarakat dan juga saking takutnya dengan Yesus, dia jalan di belakang Yesus. Dan pada waktu itulah dia bisa mengatakan bahwa asal ku sentuh saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Betul, dia lakukan itu, dari belakang dia langsung menyentuh jubah Yesus. Dengan iman dia yakin bahwa dia akan sembuh dan memang Alkitab katakan seketika itu juga mengeringlah pendarahan dia. Seketika itu juga dia sembuh. Karena apa? Dia mempunyai iman kepada Kristus, iman yang hidup, iman yang bergerak, dan iman itu keluar dari mulutnya dengan perkataan, asal ku sentuh saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Saudara, dua hal ini sudah mengajarkan kepada kita, Yairus dan perempuan dalam pendarahan ini, betul-betul mereka memiliki iman yang kokoh, tidak tergoyahkan di dalam Kristus. Pertanyaannya buat kita punya iman kan? Betul? Kita semua punya iman. Tapi iman itu hidup apa enggak? Apa imannya enggak hidup? Pasif. Ya tunggu aja Tuhan, tolong. Iman yang cuma menunggu. Ayo kita tingkatkan iman kita. Iman kita terhadap penantian kita untuk sesuatu, untuk pribadi kita, bahkan mungkin iman kita untuk orang lain. Sampai sejauh mana kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Sehingga kita juga bisa membawa orang itu kepada Tuhan dengan iman kita. Dalam keadaan apapun orang tersebut. Minta kepekaan dari Tuhan. Supaya bisa aktifkan iman yang ada dalam diri kita. Bukan hanya untuk orang dewasa.
Iman itu mulai dari anak kecil itu sebetulnya benih iman itu sudah ada, saudara. Perempuan yang 12 tahun, dia menerima benih iman itu dari orang-orang yang jalan di dekat dia dan dia dengar cerita tentang Yesus. Apalagi kita, iman itu kan timbul dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari firman Tuhan. Saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, saudara mendengar tentang firman Tuhan, sebetulnya itu akan timbul iman yang baru yang hidup kembali dalam diri kita. Sehingga penantian yang sedang kita nantikan, itu akan kita nantikan dengan iman kepada Kristus. Dan saudara, singkat cerita, perempuan ini mengalami kesembuhan. Bukan berarti Yesus nggak tahu, sekalipun imannya kelihatannya tanda kutip ya, sembunyi-sembunyi. Dia jalan di belakang Yesus ya, tapi tetap Yesus tahu kok ya. Buktinya kekuatan dari Yesus itu keluar dari dalam tubuh Yesus demi kesembuhan perempuan itu. Saudara, Yesus langsung ke belakang dalam keramaian itu. Dan Yesus bilang, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah? Murid-murid bisa sambil tertawa, saya percaya itu. Mengatakan pada Yesus, gimana Yesus tanya, siapa yang menjamah jubah? Orang begitu banyak kok. Banyak orang menjamah Yesus. Kan mereka bingung. Akhirnya dengan rasa takut dan gentar, perempuan ini datang tampil ke depan Yesus. Ingat saudara, ya, catatan buat kita semua. Perempuan ini waktu mau berjumpa Yesus, dia jalan di belakang Yesus. Begitu dia sudah mendapatkan kesembuhan itu, dalam rasa takut dan gentar kepada Yesus, dan juga heran terhadap diri dia yang sembuh, dikatakan dia sujud di depan Yesus, berarti dia jalan ke depan. Saudara, kalau orang sudah mengalami sebuah pembaharuan hidup, dia sembuh dan dia pasti akan mengalami perubahan. Dia sudah berani datang kepada Yesus, tampil di depan Yesus, tidak lagi di belakang Yesus. Tidak lagi ketakutan yang berlebihan, tapi ketakutan karena apa? Dia hormat kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Perubahan hidup yang Yesus kerjakan akan membawa orang itu berani datang kepada Tuhan. Saudara mengalami pertolongan Tuhan, bukan? Apakah saudara sampai hari ini masih berani untuk datang kepada Tuhan? Dalam hidup hari-hari. Kalau saudara belum mendapatkan keselamatan dalam Yesus, saya percaya saudara gak mungkin bisa datang kepada Tuhan langsung. Tapi mengalami anugerah Tuhan, itulah yang membuat kita berani untuk datang kepada Tuhan. Dan inilah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi perempuan ini. Menariknya, Yesus langsung mengatakan kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus sangat menghargai. Yesus tidak melihat dia kotor. Yesus tidak melihat dia berdosa. Tapi Yesus katakan, hai anakku, imanmu. Yesus tidak bilang, aku sudah menyembuhkan engkau. Meskipun itu memang terjadi karena Yesus. Tapi Yesus katakan, imanmu menyelamatkanmu. Saudara, lebih yang diharapkan oleh perempuan ini. Dia minta kesembuhan dan Yesus melebihi kesembuhan. Yesus katakan, engkau sudah diselamatkan oleh imanmu. Dan inilah kabar baik yang kita bisa pelajari, saudara. Bagaimana Yesus menyembuhkan perempuan ini. Kemudian jangan lupa, setelah Yesus menyembuhkan perempuan ini, masih ada Yairus di sekitar Yesus. Karena Yairus ingin Yesus ada di rumahnya. Dan di dalam perjalanannya, Yairus melihat bagaimana Yesus melakukan sesuatu kepada orang lain dulu. Tidak langsung datang ke rumah dia. Yairus boleh marah. Yairus boleh komplain. Tapi saudara, imannya itu dewasa.
Yairus melihat bagaimana Yesus mengerjakan bagi perempuan itu, dia tidak katakan, Tuhan bukannya gue duluan minta supaya Tuhan sembuhkan anakku. Kok Tuhan bisa lakukan untuk perempuan ini dulu? Enggak ada di situ saudara. Karena apa? Dia punya iman yang sangat-sangat dewasa. Matang. Sehingga dia apa? Dia menunggu waktu Tuhan untuk melakukannya. Saudara, kadang-kala kita tidak sabar ya menunggu waktu Tuhan, bukan? Lama banget, udah nantiin, udah lama, udah minta sama Tuhan. Tuhan gak kasih. Coba deh belajar dari Yairus. Dia udah minta sama Tuhan. Dia sudah sedang dalam on the way sama Tuhan. Tapi Tuhan kerjakan untuk orang lain dulu. Saudara, waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan harusnya menjadi waktunya kita. Dan Yairus, singkatnya, dia sampai di rumahnya, kemudian dia menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Tuhan menyembuhkan anak itu. Yang dikatakan sudah mati, Tuhan katakan enggak mati kok. Kayaknya Tuhan ngelawak ya, di tengah-tengah kedukaan orang udah meraung-raung, sedih, menangis, meratapi anak itu sudah mati. Tapi Tuhan tetap bilang enggak kok, dia tidur. Saudara, bayangkan kalau misalnya kita diperhadapkan seperti itu. Kenyataan, tapi Tuhan bilang enggak kayak gitu, nanti gue rubah. Dan memang Tuhan rubah. Akhirnya anak ini sembuh dan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Nah saudara, ini adalah cerita yang sangat menarik. Kita bisa belajar dari apa yang sudah Yesus lakukan. Dengan iman yang terang-terangan, bahkan dengan iman yang sembunyi-sembunyi, Yesus tetap akan melakukan yang terbaik. Nah saudara, ayat 35-43. Itu tentang bagaimana Yesus menyembuhkan Yairus. Dan ada satu lagi kalimat yang Yesus katakan di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketakutan. Yesus bisa katakan jangan takut, percaya aja. Kalau kita, sesama kita, misalnya kita lagi susah saudara. Kemudian tiba-tiba ada satu orang bilang udah lo gak usah takut lah, percaya aja. Saudara apa responnya? Sementara kita sudah dalam keadaan ketakutan, kita sudah dalam kesulitan, dalam pergumulan besar. Orang bilang udah percaya aja, Tuhan pasti menolong. Gimana perasaan saudara? Yairus ketika mendengar perkataan Yesus seperti itu, dia tenang. Karena apa? Imannya dewasa saudara. Dan dia betul-betul hidup di dalam iman, dia menantikan Yesus melakukan dan itu sudah terjadi. Nah saudara, Yesus itu peduli, next ya. Yesus sangat peduli terhadap Yairus. Yesus itu punya waktu yang tepat untuk menolong kedua orang ini. Dan Yesus itu punya cara yang begitu banyak untuk menolong Yairus dan perempuan ini. Yesus memulihkan, Yesus menyelamatkan. Dan inilah yang dimiliki oleh Yairus dan perempuan yang dalam pendarahan ini. Yesus dia miliki. Saudara, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, penantian apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita punya Yesus, kita percaya bahwa dia pasti akan memberikan apa yang menjadi penantian kita sampai hari ini. Mungkin saudara ada yang sedang menantikan, bagaimana anakku, bagaimana kuliahnya, bagaimana masa depannya, bagaimana sekolah lanjutannya, bagaimana nasib anakku. Atau mungkin ada yang masih menantikan untuk satu pekerjaan yang baik, ya, untuk satu perubahan hidup. Bahkan ada yang dalam penantian supaya pasangannya itu bisa hidup benar di dalam Tuhan. Ada banyak bentuk penantian yang sedang sakit, sedang menunggu Tuhan bagaimana supaya aku bisa sembuh. Saudara, belajar dari bagian firman Tuhan hari ini.
Tuhan melihat imanmu. Dan Tuhan tahu apa yang sedang engkau nantikan. Yang belum memiliki anak, penantianmu tidak akan sia-sia. Kalau engkau taruh penantianmu dalam iman kepada Tuhan. Tunggu saja. Ingat perempuan ini 12 tahun. Mungkin ada yang lebih dari 12 tahun yang saat ini sedang menantikan sesuatu. Jangan menyerah. Jangan lelah. Percaya bahwa Yesus akan melakukan. Karena dia punya waktu, dia punya cara sendiri untuk memulihkan keadaan setiap penantian. Nah saudara, dari kisah ini saya akan simpulkan 3 hal. Next. Bahwa Yesus peduli terhadap siapapun yang datang dengan iman kepadanya. Kemudian beranilah untuk mengucapkan perkataan iman dalam sebuah penantian. Jangan diam aja. Ya. Hidupkan imanmu dengan perkataan yang bisa menguatkan dalam penantian. Yang terakhir, penantian apapun harus disertai dengan iman. Iman yang seperti apa? Iman yang hidup, iman yang aktif, yang teguh dan tidak tergoyahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Oleh karena firman-Mu membuat iman kami semakin bertambah. Hari ini Engkau melihat setiap iman yang ada dalam diri kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami penuh dengan penantian terhadap banyak hal dalam hidup kami. Bahkan kami bisa melihat sekeliling kami yang juga sedang dalam penantian. Ada yang sedang sakit. Ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Dalam bisnis mereka. Ada yang sedang bergumul dalam pelayanan mereka. Dalam keluarga mereka. Tuhan, hari ini teguhkanlah setiap iman yang ada. Sehingga mereka boleh tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Mereka menantikan pertolongan Tuhan dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih untuk contoh di dalam firman-Mu yang hidup ini. Dan kami akan menghidupi firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.